밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat bering salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mahasiswa, mahasiswi, para pendengar yang berbahagia, syukur Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, kami atas nama dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau memberikan tugas kepada tiap-tiap mahasiswa, mahasiswi kiranya dapat membawakan atau mempresentasikan suatu topik yang menarik yang berkenaan dengan materi-materi atau kandungan-kandungan yang terdapat di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami atas nama pengampu mata kuliah, sudah saatnya mahasiswa-mahasiswi yang masuk kelompok Gen Z ataupun milenial di zaman digital ini serba transformasi dan pengaruh globalisasi sanggup tampil, sanggup mempresentasikan kemampuan dirinya untuk bisa mengukur sejauh mana kapabilitas maupun kepercayaan diri yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Semoga tampilan-tampilan dari mahasiswa-mahasiswa ini nantinya dapat memberi suatu pencerahan dan juga bermanfaat sekaligus introspeksi, evaluasi demi kemajuan, perubahan ke depannya. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi kami sampaikan selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Fatina Alham dengan NPM 239110059 dari kelas 1G Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Video ini adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Thalib, SH.MCL. Di sini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, beberapa tahun belakangan ini, geopolitik menjadi tren dalam kancah perpolitikan nasional maupun mancanegara. Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Lalu, seberapa pentingkah memahami konsep geopolitik bagi negara, khususnya di Indonesia? Nah, kali ini saya akan memberitahu dan membahas tentang konsep geopolitik khususnya Indonesia. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam mewujudkan kebijaksanaan strategis nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Teori geopolitik dapat ditinjau lebih mendalam keuntungan dan kerugiannya, baik secara aspek politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, perdagangan, alur perdagangan dunia, iklim, perdagangan narkoba, dan teroris, sehingga Indonesia dapat terus tumbuh menjadi bangsa yang besar dan bermartabat dalam bingkai keberagaman masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Suatu negara membutuhkan geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasari kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia,
sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu, utuh dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, termasuk pandangan geopolitik yang berdasarkan pemikiran dan kewilayahan kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut lantaran dasar pemikiran wawasan Indonesia terdiri atas filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan sejarah. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sementara sebagai geopolitik Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu geopolitik Indonesia keluar dan geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan di dalam negeri. Dan tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional. Tahu nggak sih, Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tantangan geopolitik yang sangat besar, mulai dari Natuna hingga separatisme. Melihat hal tersebut, Menko Polhukam meminta seluruh wilayah dan masyarakat di NKRI harus dilindungi. Meskipun kondisi geografi Indonesia sangat kaya, bukan berarti Indonesia tidak memiliki masalah. Menko Polhukam menyebut masalah tersebut sebagai AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Perang Rusia dan Ukraina juga memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan Indonesia untuk mengkalkulasi ulang strategi kebijakan serta program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi fokus pemerintah. Ya baiklah, demikian pembahasan tentang konsep geopolitik. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dan mahasiswi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.